Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Ya, pada kesempatan Dhamma Sakaca kali ini di sebelah saya ada bintang tamu spesial. Ada Bante Rudi Sumedo yang sebelah kanan saya nih. Beliau sudah satu wasa di Watam Kongpen tahun lalu. Kemudian di sebelah saya seperti yang kemarin ada Bante Bun Tario. Untuk hari ini karena kita tidak ada persiapan apa yang akan kita bahas temanya, jadi nanti kita akan berjalan sebagaimana alurnya dari beberapa penjelasan. Mungkin pertama-tama ingin mengangkat satu topik dulu untuk dibahas menurut para bantenya, karena tidak lama lagi kita akan memperingati hari Trisuci Waisak yang akan jatuh, kalau penanggalan Thailand jatuh di tanggal 22 Mei ini. Ya, kalau penanggalan Indonesia di tanggal 23 Mei. Jadi mau tanggal 22 ataupun tanggal 23 ya tergantung kesepakatan. Kita juga tidak tahu mana yang tepat dan mana yang terlambat atau terlebih dulu. Nah, jadi di sini kita peringati hari Trisuci Waisak itu sebagai 3 hari suci. Nah, 3 hari dari Sama Sambuddha, yang mana Bodhisatta terlahir ke dunia ini, mencapai pandangan sempurna, lalu mencapai Mahaparinibbana dari Sama Sambuddha. Jadi dari 3 hari ini, di hari Trisuci Waisak, saya ingin coba bertanya menurut pendapat dari para Bante di sini, kira-kira pada hari Wisaka Puja ini, kita sebagai umat Buddha itu layaknya memperingatinya dengan cara yang seperti apa yang paling sesuai. Nah, jadi ada di sini pertanyaannya sebagai umat Buddhanya itu mulai dari jika sebagai biku memperingati Wisaka Pujanya itu dengan cara yang bagaimana yang paling layak. Jika sebagai umat berumah tangga juga bagaimana? Ya, coba Bante Rudi dulu ya. Coba tolong diberikan pandangannya. Silakan Bante Rudi. Kalau sebagai biku susah banget. Sebagai biku susah bagaimana? Bante kan sebagai biku sudah lewat Waisak ini kemarin. Bante lewati dengan cara bagaimana? Boleh menurut pendapat aja, tidak apa-apa. Tidak ada salah benar di sini. Ini adalah pendapat. Dan nanti bisa ditambahkan, bisa disanggah, ya, bisa diperjelas. Karena ini untuk belajar bersama. Oke, silakan. Ya, mengikuti nggak pintar saya nanti ngomong lah. Biasanya nih Bante Rudi, Waisak. Nah, Waisak itu ada apa aja yang kita laksanakan di hari tersebut, di hari hanya? Hari hanya ya ikut ini upacara. Nah, sekarang upacara itu memiliki arti penting yang bagaimana? Ya, dari Buddha sampai
mencapai penerangan kan ada 3 kalau bisa mencapai penerangan sempurna, kelahiran, mencapai penerangan sempurna, dan pada di mana juga di hari yang sama. hari yang sama. Tiga peristiwa lah yang terjadi di hari yang sama. di hari yang sama. Oke, kalau gitu kita tanya Bante Bun dulu ya. Ya, biar pendapat beliau dulu gimana. Nanti Bante Rudi bisa dengar. Ya, silakan Bante Bun. Ya, namo buddhaya. Salam metta untuk teman-teman sedama Sutyoto. Sewaktu saya menjadi berumah tangga, terus background saya sebagai Dhamma walker, jadi banyak berdiam di vihara beberapa tahun yang lalu itu. Melayani Waisak itu sangat kusuk ya di sana. Malam pujanya itu biasa ada chanting, ada menyalakan lilin, biasa di tempat rupang Buddha atau di pohon bodhi itu sangat seperti hening ya, sunyi gitu, kusuk gitu. Jadi kita masing-masing juga merasakan kesunyian, tenang gitu, batin yang bersyukur gitu dengan terlahirnya Sang Buddha di dunia ini pada waktu itu, dan mencapai penangan sempurna membabarkan dhammanya itu, sehingga sampai saat ini kita pun masih menikmati dhamma itu sendiri dan kita bisa mempraktikannya. Jadi sangat, waktu itu setiap tahun itu sangat luar biasa. Nah, yang sekarang saya ini yang dari biku ini adalah yang perdana. Jadi saya belum begitu berpengalaman. Mungkin akan lebih tertantang lagi, akan lebih kusuk gitu di hutan Wat Tham Komplen ini di Thailand ini. Untuk teman sedama. Jadi moga-moga lebih hati ini lebih nyaman, tentram lagi ya, soalnya dibandingkan dengan yang waktu masa-masa sebagai umat berumah tangga. Itu pengalaman sedikit yang bisa saya ceritakan. Bagaimana Bante Rudi? Sudah ada gambaran? Ya, biasanya kalau upacaranya terakhir ingat saya Waisak di kita Waisak tahun lalu di Wat Panakap Noi itu keliling biara sampai 3 kali ya. Nah, itu Keliling Dhammasala. ya, Kalau keliling wihara 3 kali kita udah pingsan. keliling Dhammasala 3 kali 7 kilo. 3 kali 21 kilo. Keliling Dhammasala 3 kali itu. Ya, itulah. Sebenarnya dari yang dijelaskan ya oleh Bante Bun itu menekankan kekusukannya, kekusukan di dalam kita memperingati 3 hari suci ini, karena yang mana kalau kita tengok dari pada 3 peristiwa ini, yang mana mulai dari Bodhisatta terlahir ke dunia ini, mencapai penangan sempurna, mencapai Mahaparinibbana, ketiga-tiganya itu merupakan kondisi yang mana penuh dengan kesunyian, dan kesemuanya itu terjadi di dalam hutan. Beliau lahir di bawah pohon, beliau mencapai penangan sempurna di bawah pohon, sampai beliau mencapai Mahaparinibbana pun di bawah pohon. Artinya hidup dari Sama Sambuddha ini benar-benar erat sekali hubungannya dengan hutan-hutan, dengan alam, dengan keadaan-keadaan yang memang bersentuhan langsung dengan kondisi-kondisi yang alami. Di sini pertanyaan berikutnya, nah, masih sehubungan dengan 3 peristiwa ini, mulai dari kelahiran, pencapaian penangan sempurna, serta Mahaparinibbana atau wafat atau mangkatnya Sama Sambuddha. Jadi dari 3 hal ini bukan untuk membedakan antara mana baik dan mana yang lebih unggul, karena ini merupakan hal yang sama rata, yang mana satu sama lain itu sama pentingnya gitu. Tetapi di antara 3 hal ini, yang kiranya di mata atau dalam benak para Bante sekalian itu yang paling berkesan, paling mengena dari 3 ini yang mana? Ya, kelahiran, apakah pencapaian penangan sempurna,
ataukah Mahaparinibbana yang paling berkesan ya, dan coba tolong dijelaskan. Ya, silakan. Siapa dulu yang mau jelaskan? Silakan, coba tanyakan. Diskusi, coba runding gimana? Siapa dulu? Bante Bun. Oke, Bante Bun. Ya, saya ingin menanggapi dari waktu Sang Buddha melahirkan juga. Waktu itu perjalanan Ratu Mahamaya itu juga terjadi keajaibannya itu. Jadi bunga-bunga itu bermekaran di sepanjang jalan itu yang sangat luar biasa sekali. Itu memang itu kalau kita merenungkan itu sangat luar biasa ya, hidup di dalam hutan, di dalam taman, di dalam rumah itu yang sangat banyak bunga namanya bunga sala itu berhamburan berbunga sekejap. Begitu juga beliau waktu capai pencerahan itu yang juga sangat luar biasa, itu paling luar biasanya. Yang pasukan-pasukan Mara itu sewaktu itu dia menerbangkan panah-panah itu, ya begitu sampai di kaki Sang Buddha itu menurut kronologi Buddha bukunya itu panah-panah seperti bara api pun berubah menjadi bunga-bunga itu. Jadi sangat luar biasa dan sangat tidak bisa dibayangkan itu. Begitu juga dia waktu mencapai pencerahan terakhir itu yang waktu wafat setelah itu yang Nibbana Mahaparinibbana itu juga bunga sala itu berbunga tiba-tiba di antara dua pohon. Sang Buddha berbaring di situ itu juga bunga-bunga bermekaran itu. Jadi sulit digambarkan sebuah keajaiban yang begitu. Itu sih sangat luar biasa itu. Yang sangat saya tanggapin ini yang waktu Sang Buddha mencapai pencerahan itu di bawah pohon Bodhi itu yang sangat yang berkesan luar biasa itu. Ya, alasannya? Alasannya itu banyak sekali keajaiban, seperti Buddha bisa berkeliling berjalan dengan seperti di melayang begitu setelah pencerahan, dan banyak lagi ceritanya yang mungkin bisa dibaca di kronologi buku Buddha itu. Terus beliau didatangin banyak dewa terus dan banyak lagi yang itu tidak bisa diungkapkan itu hal itu. Jadi indah-indah semua itu tiga hal ini, tiga peristiwa ini. Ya, itu sekian. Oke, saya tambahkan dulu ya sebentar ya, karena khawatir nanti akan jadi miss ya. Oke. Memang mengenai pencapaian penerangan sempurna di sini, itu ada banyak hal-hal yang mana mengejutkan, menakjubkan, dan tidak ubahnya dengan yang dua lainnya. Nah, dimana mungkin nantinya akan terjadi, bukan mungkin tapi pasti akan terjadi gempa bumi kecil, lalu bunga-bunga bermekaran bukan pada musimnya, ataupun bunga-bunga berguguran bukan pada musimnya, atau terdapat kondisi-kondisi alam yang mana tidak seperti biasanya. Nah, tapi di sini mengenai yang bagaimana setelah Sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna, yang seperti digambarkan Bante Bun, mungkin lebih ke arah itu dari beliau mencapai penerangan sempurna, selanjutnya beliau itu tinggal dalam kebahagiaan Wimutti. Nah, menikmati kebahagiaan dalam Wimutti itu selama 49 hari. Beliau tanpa makan. Nah, di mana di area sekitar pohon Bodhi itu, ada daerah sekitarnya, ada juga di kolam Muchalinda. Nah, terus ada beberapa tempat lah sekitaran tempat itu yang mana beliau di posisi-posisi tertentu selama 7 minggu. Ya, jadi dalam 1 minggu 1 tempat, lalu pindah ke tempat berikut, 1 minggu lagi pindah berikutnya. Nah, ada itu ya, seperti yang ada tertulis ya di dalam Tipitaka. Nah, mungkin tidak perlu dijabarkan secara jelas juga karena itu masing-masing juga sudah tahu. Yang mana ada di awal itu beliau sempat menatap itu pohon Bodhi selama 7 hari penuh tanpa berkedip. Sebagai simbol apa? Sebagai simbol ungkapan terima kasih beliau terhadap pohon Bodhi yang memayungi beliau pada malam pencapaian itu. Nah, ini mungkin salah satu hal yang mana mengagumkan ya, bagi beliau.
sangat menakjubkan untuk seorang manusia bisa sampai mendapatkan kemampuan yang seistimewa itu. Coba lanjutnya kalau misalnya Bante Rudi dari ketiga ini, Bante Rudi yang mana kira-kira yang lebih berkesan? Sama. Ya, bukannya Bante Rudi, mungkin Bante Rudi beda pendapat. Enggak. Mungkin Bante Rudi lebih ke arah yang kelahiran, ya kan? Enggak. Karena Bante Rudi mungkin suka baby Buddha. Sama, di pencapaian juga. Iya, mencapai. Alasan juga sama. Sama. Oke, kan ini sama. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya agak sedikit berbeda. Walaupun ketiganya ya itu semuanya hal-hal yang menakjubkan. Ya, dari mulai beliau lahir itu merupakan satu awal yang mana kabar gembira dan juga keajaibannya luar biasa, di mana baru beliau lahir itu langsung dapat berjalan. Beda dengan bayi-bayi pada umumnya. Bayi-bayi pada umumnya begitu lahir mungkin tidak ada yang berjalan satu orang pun, tapi Bodhisatta itu langsung berjalan ke arah utara sebanyak 7 langkah lalu berseru, ya, Agoha Masami Lokatsa, ya kan? Jetohang Asmi Lokatsa, Setohang Asmi Lokatsa, ya. Ahang Antimajati Nati Dani Punabawati, ini yang merupakan ucapan pasti, ya, dari seorang bodhisatta di kelahiran terakhirnya, bahwa akulah yang paling luhur di dunia ini, akulah yang tertua di dunia ini, akulah yang paling mulia di dunia ini nih. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada lagi kelahiran kembali bagiku. Ini sudah beliau nyatakan, yang mana ketika beliau sudah nyatakan ini, itu sudah pasti mendatang beliau akan terlahir, akan mencapai penangan sempurna. Sampai Petapa Asita pun melihat tanda-tanda ini juga begitu kagum, merasa haru, lalu sambil menangis dan tertawa bersujud kepada bayi yang baru lahir, ya, seorang pertapa yang terkemuka yang dikenal di seluruh istana Kapilwastu, dihormati, bersujud kepada bayi bodhisatta ini karena melihat 32 bagian ini dari seorang manusia agung, lalu menangis dan tertawa. Tertawanya karena apa? Tertawa karena seorang manusia agung yang nantinya akan menunjukkan jalan mengakhiri penderitaan di dunia ini telah lahir. Lalu beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Menangis karena beliau terharu dan beliau merasa sedih, ya, sedih karena usia sudah tua, jadi tidak sempat mungkin untuk mendengarkan dhamma dari Sama Sambuddha ini yang akan membawa pada pembebasan. Nah, tapi di sini dari ketiga hal ini yang paling membuat saya itu merasa mengena, ya, di hati saya ini pribadi, ya, itu adalah pada saat beliau mencapai Mahaparinibbana. Karena di sini Mahaparinibbana juga merupakan sutta yang sudah dikelompokkan, yang sudah dimulai dari 3 bulan sebelum Sang Buddha itu parinibbana. Di sini 3 bulan sebelum Sang Buddha parinibbana, ya, ini sambil diperhatikan juga karena nanti pertanyaannya mungkin akan dari sini, ya. 3 bulan sebelum mencapai parinibbana, itu di hari Magha Pujaya tepatnya, Sang Buddha itu ada di Palawacedi, itu di Wesali, negara kota Wesali. Beliau memberikan tanda-tanda terakhir kepada Biku Ananda dengan mengatakan bahwa seorang yang mengembangkan iddhipada seperti yang Tathagata ini, apabila bermaksud untuk hidup lebih lama lagi, untuk hidup dalam satu kapa atau sekitar 120 tahun, jika mau juga bisa melakukannya. Di sini tapi Biku Ananda tidak apa yang dimaksud Sang Buddha ini. Jadi diam saja. Sang Buddha pun melihat demikian, ya sudah, suruh Biku Ananda istirahat saja kalau begitu. Mungkin sudah terlalu kelelahan. Nah, tapi di sini setelah Biku Ananda istirahat, Mara kemudian datang lalu memohon, sudah waktunya Tathagata parinibbana, memohon untuk agar Sang Buddha parinibbana. Akhirnya Sang Buddha pun menerima, karena Sang Buddha sudah melihat Buddha Mamaka, mulai dari biku, bikuni, sama
upasaka upasika itu sudah mulai lengkap, sudah mulai kuat, sudah mulai mampu. Jadi Sang Buddha pun memutuskan, oke, 3 bulan dari hari ini sama Sang Buddha akan parinibbana. Lalu beliau memberikan tekad itu, membulatkan hati untuk membuat tekad akan mencapai mahaparinibbana 3 bulan setelah itu. Alam pun berguncang, segala macam tanda-tanda. Yang langit biasanya warna putih ini kemudian memerah, lalu muncul seperti kesan raungan-raungan, kesedihan yang bagaimana alam ini tampakkan, sehingga Biku Ananda itu melihat begitu, tanda apa ini? Akhirnya bergegas menemui Sang Buddha, lalu Sang Buddha jelaskan itu bahwa beliau sudah menetapkan akan parinibbana. Lalu Biku Ananda memohon, namun sudah terlanjur terlambat. Karena apa yang Sang Buddha itu telah katakan, beliau tidak akan pernah untuk menariknya kembali. Nah, di sini sampai akhirnya beliau pun memutuskan untuk parinibbana di mana? Beliau pilih parinibbana di kota kecil, Kusinara. Nah, sampai Biku Ananda pun merasa sedih. Mengapa seorang sama Sang Buddha yang begitu dikenal, begitu nomor 1 sebagai seorang manusia yang di atas taranya, kok memilih untuk mengakhiri hidupnya di kota yang kecil? Kenapa tidak di kota-kota besar yang mana akan lebih layak untuk memberikan penghormatan di hari terakhir? Tapi Sang Buddha tidak berpikir demikian, karena di sana ada tujuan beliau yang dibalik itu semua. Gitu. Jadi ini sampai akhirnya beliau pun parinibbana, dan pesan terakhir beliau juga ini sangat benar-benar ya mengena bagi para Buddha Mahamaka. Jadi kita harus ingat sebagai siswa Sang Buddha ini, apa sih yang dipesankan oleh Sang Buddha, ya kan? Di hari terakhir beliau, sebelum beliau menutup mulut dan tidak berkata apa-apa lagi, ya, kemana beliau katakan kayak waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Nah, segala sesuatu yang berkondisi di dunia ini ya, tidaklah kekal adanya, termasuk tubuh jasmani ini tidak kekal adanya. Maka Anda sekalian berusahalah ya, untuk mengembangkan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi yang lainnya. Nah, di sini kita lanjut pembahasannya. Nah, karena berhubungan masih dengan yang 3 poin ini, ya, cukup panjang lebar tadi dijelaskan, harusnya sudah ada gambaran kira-kira arahnya akan kemana. Menurut para Bante, sama Sang Buddha Gotama ini, ya ini menurut ya, kita tidak perlu pikir salah benar, tapi ini hanya sekedar menurut ya. Sama Sang Buddha kita parinibbana di usia 80 tahun ini, apakah sudah tepat ataukah seharusnya mungkin lebih lama lagi lah, lebih bagus ya? Coba menurut para Bante bagaimana pandangannya? Sudah tepat belum beliau memutuskan mencapai parinibbana di usia 80 tahun? Silakan Bante Rudi. 80 tahun terlalu muda apakah terlalu tua? Menurut saya udah tepat lah. Seharusnya harus lebih panjang lagi, tapi itu kemauan Buddha 80 tahun ya udah. Ada alasan lain? Ada tambahan yang ingin disampaikan? Emas yang dibakar? Nah, Enggak. Kenapa tiba-tiba nih dikit sekali nih Bante Rudi ini bersuara? Bante pun pendapatnya. Saya pernah dengar memang Sang Buddha pernah sih ya, ceritanya pernah ingin hidup lebih panjang lagi usianya, berkat, tapi di sini Bante Ananda
tidak mengajukannya, ya dia juga tulus untuk menerimanya. Jadi seperti Bante Ananda juga berumur 120 tahun ya, kalau tidak salah mereka. Itu beliau di mana murid-murid terakhirnya setelah itu Bante Moggallana dan Sariputta, dan terakhir setelah Buddha Mahaparinibbana dia tinggal murid utamanya yaitu Bante Ananda dan Mahakassapa, dan mungkin kalau tidak salah Bante Mahakassapa juga berumur 120 tahun ya Bante. Mungkin kalau beliau Buddha itu mungkin dia meneruskannya sampai 120, mungkin bisa menyeimbangkan dengan mereka. Mungkin lebih ada sebagian berpendapat mungkin agak sayang juga gitu, beliau terlalu cepat mangkat waktu itu. Ya itu aja. Ada yang disayangkan ya, terlalu cepat. Iya. Kalau dari segi Ada Bante yang- Bun. Kalau dari segi Bante Rudi ya sudah tepat. Ya sudahlah 80, maunya 80 ya sudah segitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari poin ini ya, yang manapun ya silakan, semua boleh untuk berpendapat. Dan juga ini merupakan apa yang kita juga berpendapat seperti apapun ya tidak bisa dirubah lagi. Semua sudah terjadi demikian. Dan sisi positifnya ada yang bisa kita ambil banyak hal. Jadi dalam apapun, setiap keputusan apapun, kejadian apapun, peristiwa apapun, yang namanya sejarah yang sudah ada, itu selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran positif yang dapat kita ambil setelahnya. Jadi dengan Sang Buddha juga memilih untuk mencapai Mahaparinibbana di usia 80 tahun, ya katakanlah walaupun itu semua dikarenakan kelalaian dari Biku Ananda yang tidak memohonnya, di mana sudah diberikan tanda-tanda di berbagai tempat, itu sampai kalau saya tidak salah ingat sekitar 15 tempat, 15 kali beliau memberikan tanda, tapi Biku Ananda tidak menyadarinya. Tapi ya saya juga tidak ingin menyalahkan Biku Ananda, itu ingin mengecilkan beliau juga ya, namanya manusia yang belum mencapai arahat, atau bahkan sekalipun telah mencapai arahat ya bisa saja lengah atau kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam hal tersebut ya, karena kebijaksanaan orang kan berbeda-beda. Di sini kita tentunya tidak bisa juga mengukur kebijaksanaan Sang Buddha dengan kebijaksanaan Biku Ananda. Apa yang Sang Buddha pikir harus sama dengan yang Biku Ananda pikir, juga kan tidak, berbeda. Sama Sang Buddha jelas lebih luas kebijaksanaannya, dan inilah hal yang memang ya sudah terjadi. Jadi 80 tahun ini bagi saya pun sebenarnya tepat-tepat saja. Mengapa tepat? Karena ketika melihat demikian, beliau pun memutuskan itu bertekad untuk mencapai Mahaparinibbana 3 bulan dari saat beliau bertekad itu. Beliau sudah memikirkan bahwa memang Buddha Sasana ini sudah cukup untuk dapat berlangsung sekalipun beliau telah tiada. Beliau sudah melihat kemampuan dari Biku Sangga yang sudah mulai kuat, Bikuni, Sangga Bikuni juga sudah mulai kuat waktu itu. Para Buddha Mamaka, upasaka-upasika juga sudah mulai cukup mampu untuk mempertahankan Buddha Sasana ini ke depannya. Jadi beliau pun memutuskan demikian. Yang mana kalau kita katakan salah juga kita tidak bisa katakan demikian. Buktinya toh sampai di tahun yang sekarang ini 2567 ya, 260 atau 68 lah sini, itu sudah dapat bertahan sampai sejauh ini, tentunya melewati fase yang luar biasa. Dan memang apa yang beliau putuskan itu sudahlah tepat, dan untuk menunjukkan kepada dunia juga bahwa memang kehidupan kita di dunia ini harus ada yang seperti itu, mulai dari muncul, lalu berkembang, tumbuh, kemudian melapuk, kemudian mati. Nah ini
seperti alam ya kan, seperti matahari juga mulai dari terbit, kemudian sampai tengah hari, lalu mulai ke petang hari, lalu terbenam. Nah inilah kehidupan yang memang beliau ajarkan, dan itu juga terdapat pada diri beliau. Nah, jadi untuk semuanya selalu ada poin-poin positif yang dapat kita ambil. Dan oke, ini yang pertanyaan terakhir lah kurang lebih untuk dibahas. Saya juga tidak tahu kenapa ya tiba-tiba kok agak sedikit kurang ini ya, kurang mau keluar suara ya, mungkin sedikit menyimpan damanya itu di dalam ya. Tidak mau dikeluarkan, takut terkenal ya. Takut orang lain nanti tahu, oh ternyata hebatnya begini ya. Makanya simpan dulu. Nah, jadi nih, tolonglah pesan ya, pesan dari para Bante kepada para Buddha Mamaka dimanapun ya, di tanah air atau dimanapun lah yang mendengar ini, baik biku, samanera maupun upasaka-upasika, untuk melewati Waisak ini, Wisaka Puja ini, sebaiknya melakukan apa untuk pati-pati puja ya, untuk praktek dhamma yang paling layak dipersembahkan di hari tersebut ya. Kira-kira pesan dari Bante ya, Bante Rudi, coba nih pesannya yang biasa beliau ini berlatihnya ya, prakteknya dengan cara yang sedikit lebih menonjol ya. Naik ke gunung ya kan, beliau tudong ya, meditasi 4 hari 7 hari ya, tidak makan. Nah coba nih, mungkin beliau ada apa yang ingin dipesankan agar kita tuh tergugah ya, lebih semangat lagi untuk praktek dhamma. Praktek dhamma pertama ya, banyak melakukan kebajikan ya, membantu. Yang kedua ya, melakukan praktek dhamma dengan cara meditasi, mengikis kekotoran batin agar dapat mengakhiri duka. Gitu aja Bante. Oke. Singkat, padat, dan sangat jelas ya, Bante Bun. Ya, kalau saya sendiri, untuk nasihat saya sendiri terdahulu, ya harus mengubah diri sendiri ke arah yang lebih baik. Seperti kita banyak melakukan banyak kesalahan, jadi semakin tahun ke depan semakin kurang gitu. Merayakannya juga lebih rasa bersyukur, lebih kusuk mungkin ya, lebih mengheningkan diri batin kita itu dengan seperti yang Sang Buddha ajarkan, seperti bermeditasi gitu. Untuk mengikis kotoran batin memang sedikit memang, dengan cara begitu baru bisa kita ke arah yang lebih baik gitu, untuk mengubah diri sendiri, bertekad sendiri gitu. Itulah yang kita peringati hari suci Waisak ini. Kalau menurut saya ya begitu saja, dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menyelesaikan yang dari lingkungan kecil sampai yang lebih besar. Mungkin butuh waktu yang tidak singkat itu. Nah, terima kasih. Oke, pesannya ya, pesan dari kedua Bante ini juga sudah kiranya cukup dapat ditangkap lah ya, untuk para Buddha Mamaka ambil teladan. Memang di sini kita juga sebelumnya cukup lelah juga ya, kondisi ya, kita persiapan acara, lalu kegiatan-kegiatan banyak, pekerjaan juga dari kemarin sampai hari ini juga banyak sibukan ya. Semingguan inilah kita banyak kegiatan, juga ada sempat di posting juga. Nah, bagaimana kegiatan kita, yang namanya itulah pekerjaan. Pekerjaan tuh kita ya di saat ada juga ya kerjakan. Mau berat mau ringan, ayo perjuangkan. Tapi ada juga harus waktunya.
Waktunya usai ya usai, waktunya selesai ya selesai. Bukannya kerja terus gila kerja, itu juga tidak tepat juga, karena kita biku. Nah, yang mana kita memiliki prioritas utama itu tugasnya apa. Nah, tugasnya adalah untuk melatih diri. Jadi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu malah menjadi yang utama. Nah, malah yang praktek utamanya dikesampingkan. Itu yang kebalik. Ini juga untuk diberitahukan. Nah, para Buddha maka sekalian juga lihat, bukan berarti kerja dan kerja sepanjang hari, sepanjang malam tanpa tahu waktunya kapan berhenti. Itu tidak tepat. Jadi di sini mengenai Wisakha ini, nah, yang mana memang merupakan peristiwa penting yang kita harus anggap itu sebagai satu hari yang sangatlah berharga bagi para Buddha Maka ini, karena kalau tidak ada peristiwa-peristiwa ini mungkin kita tidak mengenal budaya Sasana ini, karena yang membawa agama Buddha ini adalah Guru Agung kita. Beliau terakhir dan mencapai perangan sempurna untuk membabarkan dhamma ini, sampai akhirnya beliau pun seperti manusia-manusia lainnya, beliau pun mengakhiri hidup. Nah, hanya saja beliau mencapai Mahaparinibbana. Nah, jadi di sini pesannya untuk Waisak kali ini, nah, dari yang Bante juga sudah sampaikan, agar kita lalui ini dengan lebih intens lagi dalam praktek Dhamma, lebih tertarik lagi dengan ajaran Buddha, karena kita ini siswa Sang Buddha. Seharusnya kita menjadi siswa yang baik itu seperti apa sih? Gitu kan? Kita kan sudah tahu, sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Siswa yang baik dan mana siswa yang buruk. Ya, kita juga harusnya bisa untuk memilih mau menjadi siswa yang model seperti apa, mau membawa diri yang seperti apa. Jadi sebagai akhiran, di sini saya ingin sampaikan ya, salah satu pesan ya yang Bante Rudi punya ini. Ini Bante Rudi punya, yang beliau temukan kata-kata ini. Karena beliau tidak sampaikan sendiri ya, saya sampaikan, tidak apa-apa. Ya, Bante Rudi yang bilang, ya, beliau bilang emas itu tidak takut api. Ya, emas dibakar api itu tetap jadi emas. Ya, berbeda dengan barang-barang lainnya seperti plastik atau karet, yang mana kalau dibakar nanti meleleh, entah jadi apa, entah menghitam dan sebagainya. Tapi emas sekalipun dibakar tetap warnanya emas, dan tetap juga bentuknya nanti akan mengeras menjadi emas lagi. Jadi bentuklah diri kita untuk menjadi seperti itu. Jadi sekalipun jatuh kemanapun, sekalipun mendapatkan keadaan seperti apapun, tetap dapat berkarakter yang demikian. Ya, ini sebenarnya tidak jauh beda juga dengan peribahasa yang mana yang namanya intan. Sekalipun jatuh ke dalam lumpur juga tetaplah intan. Jadi seperti ini. Makanya Guru Agung kita, ya, yang mana beliau sudah terlahir, beliau mencapai penenangan sempurna, sampai beliau mencapai Mahaparinibbana, sampai beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi kita tetap tahu, dan itulah emas, itulah intan, itulah permata. Nah, makanya kita harus jaga itu baik-baik, permata Buddha ini, permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha, untuk membawa diri kita semakin lebih maju lagi di dalam hidup sesuai dengan Dhamma. Ya, untuk hari ini sudah sore juga, kiranya waktunya juga sudah cukup ya. Nah, kira-kira sudah tidak ada lagi lah yang untuk ditambahkan. Ya, para Bante juga mungkin sudah tidak ada lagi ya, sudah habis kata-kata. Ya, mungkin lanjut nanti kesempatan berikutnya, biar pikir-pikir lagi apa yang mau disampaikan ya. Oke, ya. Nah, akhirilah tutup. Ya, semoga semuanya berbahagia dan selamat sore ya. Ini sudah petang ya, selamat sore.
Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.